Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Sebelum kita mulai membacakan ini, ada yang ingin saya omongkan, yaitu tentang masalah memahami hadis. Itu kita harus senantiasa merujuk kepada ulama, baik hadis itu hadis ahkam maupun hadis yang bukan ahkam. Seperti misalnya yang populer sekarang itu tentang akhir zaman dan tanda-tanda akhir zaman. Sama saja, kalau hadis ahkam kita kan harus rujuk pada ulama, ya kan? Nggak boleh putuskan sendiri, baca hadis terus langsung modalnya langsung gitu, nggak boleh. Orang yang tidak punya keahlian maka dia tidak boleh menafsiri hadis, mengartikannya, menggambarkan sendiri bagaimana cara pengamalannya. Kenapa? Karena dengan begitu nanti dikhawatirkan dia akan terjatuh ke dalam membenturkan antara satu hadis dengan hadis yang lain, ataupun menafsiri satu hadis padahal yang dikehendaki bukan seperti itu. Maka demikian juga dalam masalah yang lain. Memang kalau dalam masalah selain ahkam, misalnya kayak fadhail amal, itu relatif lebih mudah. Makanya Masyaikh menganjurkan kita memperbanyak membaca fadhail amal. Kenapa? Karena hampir tidak ada ikhtilaf dan mudah, gampang pemahamannya dan tentang fadhail, ya kan. Tapi kalau hal yang lain, apalagi kok seperti misalnya kayak tanda kiamat atau apa, kan, tanda-tanda akhir zaman, ini termasuk perkara yang sulit. Kenapa? Karena semua bagian dalam hadis tentang masalah ini itu adalah isyarah, bukan soreh. Nah, saya ini memahami yang soreh saja sulit, apalagi kok memahami isyarah. Maka untuk memahami hal-hal atau hadis yang seperti ini, hendaknya kita senantiasa merujuk kepada bagaimana apa yang dijelaskan oleh para ulama. Ini satu. Yang kedua, kita jangan gampangan itu mengklaim sendiri gitu loh, ngentokke waktu dhewe, ya, ngentokke waktu dhewe. Wah, iki arek terjadi tahun ini akan terjadi begini. Ini repot meneh itu. Bahkan seorang yang sangat pakar sekali dalam masalah ini pun, seorang yang Masya Allah beliau itu pakar sekali dalam menjelaskan tentang kalau dalam istilah beliau dikatakan sebagai sunnatut tahawulat, sunnahnya perubahan. Kebanyakan adalah berkaitan dengan akhir zaman, yaitu Habib Abu Bakar Al-Adani. Biasanya beliau juga banyak kalam beliau dijadikan rujukan dalam masalah ini. Ini beliau mengatakan ketika hadisnya memang seperti itu, tapi siapa yang memberi wewenang kepada kamu untuk menentukan bahwa itu akan terjadi di tahun ini, di bulan ini, di begini. Jadi kadang memang hadisnya sahih, tapi kok kita njuk sendiri pikiran, oh itu mesti arek saiki, arek ngene lah, ini perlu kita tinjau ulang, gitu loh. Aja kok langsung mantep gitu. Itu mesti kayak ngene kayak, ya kan? Ini penting sekali kita untuk seperti ini. Kenapa? Ya itu tadi saya katakan, hadis tentang akhir zaman itu hanya mengisyarahkan, memberi petunjuk-petunjuk saja, tidak secara jelas kai menora.
Ning cirine ngene, cirine ngene, cirine ngene. Lah, apakah ciri ini yang dikehendaki atau tidak? Ini kan masih masalah. Bisa jadi terjadi suatu kejadian dengan ciri yang sama, tapi kenyataannya lain kan, belum tentu. Inilah. Memahami isyarah itu tidak semudah memahami soreh perkataan. Ini penting. Bahkan di zaman Nabi pun pernah terjadi kesalahan dalam memahami, dalam menentukan tanggal ini. Suatu ketika Nabi SAW bermimpi, dan ini diceritakan dalam Al-Quran. Ya, apa namanya? Muhallikina ru'usakum wa muqassirina la takhafun, ya. Ya, Nabi bermimpi bahwa beliau itu tawaf di sekeliling Ka'bah. Beliau sudah hijrah, sudah sering terjadi perang antara beliau dengan orang kafir Quraisy. Tiba-tiba beliau bermimpi untuk tawaf di Baitullah. Kemudian sampai selesai dari manasik umrohnya, tawaf, sa'i, terus cukur. Maka beliau kabarkan kepada sahabat. Dan mimpi Anbiya itu adalah wahyu, pasti bener ya. Wah, sahabat sudah gembira. Wah, tahun ini kita umroh. Nah ini kok muni tahun ini loh. Hanya Nabi umumkan, ayo sekarang kita berangkat umroh. Wah, sahabat siap semua. Seneng kan berangkat umroh. Ternyata sampai Hudaybiyah tidak bisa diteruskan perjalanannya. Maka sebagian sahabat itu sampai ngingkari, masa kok rasido itu piye? Enggak jadi itu gimana itu? Apalagi isi perjanjian Hudaybiyahnya memberatkan orang Islam zahirnya. Sampai Sayyidina Umar saking bingungnya, bukan karena ingkar pada Rasulullah, ma'adzallah. Sayyidina Umar itu luar biasa imannya dengan Rasulullah SAW. Namun karena beliau itu saking bingungnya istilahnya ya, perasaannya itu saking udah menggebu-gebu pengen umroh masuk Mekah mati wes siap. Kok sekarang nggak jadi? Wis ngono dikei perjanjian sing berat, sing ketoke ngalah. Maka beliau sampai tanya, ya Rasulullah, bukankah engkau mengatakan bahwa kita ini ada tanya jawab ya kan? Bukankah kita atas hak, mereka atas batil? Kalau kita mati masuk surga, mereka mati masuk neraka. Kenapa kita harus ngalah kepada mereka? Bukankah engkau telah mengatakan, engkau telah bermimpi, menunjukkan atau mengatakan bahwa kita akan umroh, bertawaf di Baitullah, sa'i. Nah, apa jawab Rasulullah SAW? Apakah aku bilang tahun ini? Nah itu, tahun ini kan nafsiri dewe. Paham tak? Rasulullah bersabda, kamu akan tawaf, akan sa'i, akan tahallul. Nah, tahun ini itu adalah pengertian dari kamu sendiri. Nah, gara-gara salah ngartikan ini sempat terjadi sampai hampir saja terjadi sahabat tidak taat pada Rasulullah SAW. Sekali lagi bukan karena ingkar, karena bingung, ya, kaget. Rasulullah suruh tahallul semua, nggak ada yang bergerak. Tahallul semua, ayo tahallul, nggak ada yang bergerak. Sampai Nabi itu sedih sekali. Waduh, sahabat kok nggak mau taat sama aku. Masuk kepada Sayyidatina Ummu Salamah radhiyallahu anha. Maka Ummu Salamah mengatakan, ya Rasulullah, ini bukan karena mereka nggak taat padamu, ini karena bingung. Cobalah sekarang nggak usah bicara, jenengan keluar saja, panggil tukang cukur sendiri, maka engkau akan melihat bagaimana ketaatan sahabatmu kepadamu. Betul dilakukan, maka sahabat akhirnya begitu melihat baginda Rasulullah SAW nyukur sendiri, mereka berlomba-lomba mencukur rambutnya sehingga koyok perang. Berlomba-lomba nyukuri sahabat yang lain, ya kan, mentahaluli yang lain, sehingga seolah-olah seperti perang. Jadi intinya intinya itu masalah kok ngene iki kudu hati-hati. Dan ojo cepet-cepet mentakyin, wah ini terjadi tahun ini, bulan ini, gini. Repot nih. Akhirnya apa? Serba ketakutan semua. Teror yang enggak habis-habis. Ya. Kita ini udah takut, tambah takut lagi, wis kepepet sisan ya.
repot kabeh ngono. Wong iki kan terkuasai oleh bayangannya kan. Ada benda jatuh buk ngono, ya kan? Nek orang yang pemberani keadaannya biasa saja ya dia merasa paling apa gitu kan. Tapi nek seorang penakut dia pikirannya macam-macam. Wah ini jangan-jangan ini, jangan-jangan itu wis pocong cumplung wa ma ila dzalik kan wa akhwatuha. Nah, ini jadi kita itu harus hati-hati dalam masalah ini. Terus apakah itu mesti bukan tahun ini? Ya mboh. Aku ora iso menafikan, ora iso mengiyakan. Wong iku ya memang isyarah ya. Ya, memang isyarah. Isyarah itu ya bisa jadi sekarang, bisa jadi nanti, bisa jadi kapanpun. Terserah Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang patek penting nih masalah itu. Penting itu persiapan kita menghadapi itu apa? Ya. Persiapan kita. Saiki ya ribut Imam Mahdi arek metu kapan, Dajjal arek metu kapan kan. Sampeyan persiapannya apa? Nek Imam Mahdi metu tenan, Dajjal metu tenan. Nek Imam Mahdi metu tenan, sampeyan ki arek dadi prajurit apa dadi musuhe? Iku lho sing luwih penting. Insyaallah ya. Jadi ini termasuk perkara yang penting. Nah terus terang apa meneh iki dilalah kayak ono kita sedang dicoba kayak gini tambah wong nafsir ngene meneh. Jare ini arek ono ngene. Masyaallah. Ono muni arek ono dukhon barang ngene. Dukhon ki apa? Udut. Dukhon kan tanda kiamat yang akhir, bukan awal. Ya. Akhir bukan awal. Bahkan paling akhir itu. Kiamat tanda kiamat kubra yang paling akhir kok digegerke sampai ana wong ketakutan. La haula wala quwata illa billah. Mungkin ada fenomena alam sesuatu, ya mungkin saja. Tapi bukan yang itu. Gitu loh. Muncul kabut asap misalnya, tapi ya mungkin saja, tapi bukan yang itu. Memang Allah Maha Kuasa kok, ya kan? Allah Maha Kuasa dan Allah berkuasa menjadikannya sekarang Allah nampakkan sesuatu sebagai kudrohnya, ya, menampakkan kudrohnya dan kapan saja dan berapa kali terserah Allah. Ning sing diisyarahke nang hadis dudu kuwi. Makanya rasa wedi. Rasa wedi malah ditambahi ngabarke ngene wis. Mesake kita itu akeh wong, banyak orang yang mereka itu sudah sempit hidupnya, udah enggak boleh keluar, enggak bisa keluar, tambah meneh dingene as. Repot. Nggih. Jadi napa jenenge senantiasalah merujuk kepada para ulama dalam masalah ini. Kemudian jangan napa bangsane dadi pentakyinan seperti itu memang berisiko. Pentakyinan ya, menentukan oh ini sini, ini gini, itu gitu. Ini akan sekarang, besok, lusa, tahun depan, bulan depan, tahun depan. Semua itu berisiko dan itu hanya merupakan suatu penafsiran, belum tentu kenyataannya seperti itu. Ya. Kenapa? Ya sekali lagi saya jelaskan, semua itu baginda Rasulullah SAW sabdakan itu hanya menjelaskan tentang isyarah kepadanya atau ciri-cirinya saja, tidak secara sharah. Maka ya pemahaman isyarah itu enggak segampang dengan memahami perkataan yang sharah. Ya. Nah, terus makanya kita jangan memperkeruh keadaan dengan bayangan-bayangan kita sendiri. Bayangan ini kita sebarkan, wis domongke wae. Kadang nek wong wis khawatir kaya zaman saiki watuk sithik wis dituduh. Watuk sithik wae wis waduh. Kan sering begitu kan. Makanya kita jangan memperparah keadaan yang seperti itu.
Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulil karim wa ala alihi washabihi ajmain. Qala al-mu'allif al-imam al-hafiz Nasiruddin Mughtai rahimallahu ta'ala wa tamallahu nafa wal fahma bi ulumihi wa ulumikum wa ulumi syairi salihin fid dharain amin. Fi kitabih al-musamma bi khasaisil Mustafa sallallahu alaihi wasallam ila an qala wasabbahal haso fi kafihi wasabbahalan tasbih sapa al haso kerikil fi kafi ing dalam astani telapak tangane Nabi sallallahu alaihi wasallam wa kadzalika lan kaya mengkono sabbah al haso atau amu te panganan wa kanan ana sapa Nabi ana ku yasma'u mireng sapa Nabi tasbihahu ing tasbih haso wa huwa halita Nabi ku yakulu dahar sapa Nabi. Dan kerikil bertasbih di tangannya Rasulullah SAW. Jadi suatu ketika pernah Rasulullah memegang kerikil. Waktu dipegang di tangannya ini kerikilnya nih bertasbih. Terdengar tasbihnya. Nah, kerikil bertasbih ya tasbih terus. Semua benda itu bertasbih terus di hadapan bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, semua benda fil batin, semua benda itu tasbih terus kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua hewan juga tasbih terus kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa min syai'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum. Ya. Semua tidak ada satupun kecuali dia bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala, hanya kamu tidak tahu tasbihnya bagaimana. Hanya kamu tidak tahu tasbihnya bagaimana. Nah, cuma di sini ya yang nampak sekali menjadi mukjizat ini adalah apa? Ketika dipegang Rasulullah, maka terdengar tasbihnya ini. Sahabat-sahabat bisa mendengar tasbihnya haso ini, tasbihnya kerikil ini. Ya, iso krungu macane apa. Nah, setelah dilepas enggak terdengar lagi. Ya, maka diambil lagi oleh Nabi, ya kan? Terdengar tasbihnya. Terus diberikan pada Sayyidina Abu Bakar. Dipegang Sayyidina Abu Bakar, terdengar juga. Nah, terus dikasihkan ke Sayyidina Umar. Waktu dipegang Sayyidina Umar, terdengar juga tasbihnya. Nah, setelah di Sayyidina Umar, terus apakah ada sahabat lain? Nah, yang terakhir dipegang Sayyidina Abu Dzar, enggak terdengar tasbihnya. Tidak terdengar tasbihnya. Jadi ini adalah mukjizatnya baginda Rasulullah SAW. Bukan hanya beliau mendengar tasbihnya napa jenenge kerikil tadi, akan tetapi dengan asbab beliau bisa menjadikan napa orang lain ikut mendengar tasbih dari kerikil tadi. Bahkan ketika dipegang orang lain pun maka masih bisa tetap terdengar. Wa kadzalika at-ta'am. Demikian juga beliau mendengar tasbihnya napa? Makanan. Nah, ini juga ceritanya dihidangkan kepada Nabi SAW satu mangkok. Apakah itu bubur atau pokoknya satu mangkok makanan. Maka Rasulullah bersabda, makanan ini sedang bertasbih. Nah, maka kemudian apakah engkau mendengarnya ya Rasulullah? Kurang lebih mafhumnya. Ya, aku mendengar tasbihnya. Kalau kamu enggak percaya, bawa makanan ini ke Abu Bakar. Dibawa ke Sayyidina Abu Bakar, ternyata Sayyidina Abu Bakar juga mendengar tasbihnya makanan itu. Mendengar tasbihnya makanan itu. Terus biar dimakan enggak? Ya dimakan enggak apa-apa. Bukannya nek tasbihnya udah enggak usah makan lah. Enggak apa-apa dimakan, silakan. Itu memang wazifahnya dia memang seperti itu. Nah, kamu memang sudah diizinkan Allah untuk melakukan apa yang harus kamu lakukan. Enggak apa-apa. Hewan semua kan tasbih kan, termasuk kambing, ayam, sapi tasbih kan. Nah, ngono njuk disembelih enggak untuk kurbanan? Ya tetap disembelih biasa saja. Wah, nanti tasbihnya berhenti. Ya enggak. Ya, memang tugasnya seperti itu. Di alam ini Allah telah meletakkan tugas masing-masing. Ya, manusia itu nyembelih hewan, hewan disembelih manusia, wis.
Jadi nggak apa-apa gitu lah ya, nggak apa-apa. Inilah makanya kita pentingnya kalau wiridan itu punya guru. Nah, ini diantaranya ini kadang nanti ketika sir atau kesan dari wirid ini sudah kuat di dalam rohani kita, dalam diri kita, hati kita ini, maka nanti terkadang timbul ya efek dari kekuatan rohani itu timbul yang namanya kasyaf. Mata batin kita ini terbuka lebih lebar. Nah, kadang-kadang kasyaf ini ketika kita belum siap, ini repot. Seperti muridnya Maulana Khalil Ahmad rahmatullah alaih, gurunya Maulana Zakaria ini kan ada murid torekohnya katanya ini ketika kasyaf akhirnya dia melihat nur Allah di mana-mana, karena semua makhluk Allah, semua ada nur Allah di dalamnya. Nah, sampai dia mau buang air bingung. Nah, ini kalau saya mau buang air ya di sini ada nur, sana ada nur, piye? Ya kan? Akhirnya kebingungan. Nah, akhirnya oleh Maulana Khalil, oh ini berarti kamu itu jasadnya belum kuat untuk dapat nur yang begitu, atau nur atau kerohaniah yang begitu kuat ini kamu belum masanya. Maka dikurangi sedikit zikirnya. Nah, dikurangi zikirnya sehingga menunggu nanti agar jasadnya ini sudah kuat. Nah, kalau setelah jasadnya kuat, nah baru nanti dikasih disuruh untuk meneruskan. Nah, itulah yang terjadi. Ane wong nek wiridan dhewe enggak ada gurunya, ya. Maka ini kalau ada terjadi yang seperti itu, ini yang mau ngobati siapa nantinya, repotnya itu. Nah, makanya kita perlu ada mursyid, ada guru mursyid. Ini pentingnya seperti itu. Wassalamu lan salam alaihi ngatasi Nabi apa asyajaru, pohon-pohon wal hajarulan batu-batu layali biasati ing dalam malam diutusnya. Ini bukan hanya malam diutus, sejak sebelumnya. Dulu waktu daris yang pertama atau hari pertama ngaji pernah saya sebutkan ya kan, bahwa sampai sekarang tempat itu ya, kalau orang-orang ahli Mekah yang kuno itu masih mengenal itu, dinamakan sebagai Zukokul Hajar ya, atau Zukokus Salam ya. Kenapa? Karena di gang itu dulunya itu adalah merupakan suatu gang di mana kalau Rasulullah SAW lewat itu mau ke mau ke Ka'bah, maka beliau mendengar salam dari pohon, dari batu ya, di sekitar situ. Nah, ini terjadi bukan hanya ketika beliau diutus saja, tapi selama berbulan-bulan sebelum itu ya kan, termasuk tanda-tanda beliau akan diutus sebagai nabi, atau dalam istilah dikatakan irhasot. Jadi di antara tanda-tandanya adalah yang pertama mimpi-mimpi, ya kan, mimpi-mimpi yang betul. Yang kedua salamnya dari pohon-pohon dan batu-batu kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa syahadatu dzibi lahu bin nubuwah, dan persaksiane wa syahadatu dzibi lan persaksiane serigala lahu kudu nabi bin nubuwati kelawan kenabian. Di sini serigala menjadi saksi, bahkan bukan hanya menjadi saksi, mendakwahkan untuk beliau. Ada seorang dia peternak yang punya kambing jauh dari Rasulullah, itu jauh. Suatu ketika kambingnya diterkam oleh serigala. Nah, maka dikejar sama dia ya kan, untuk menyelamatkan kambingnya. Ketika dilepaskan, serigala ini ngomong. Serigala ini ngomong, kenapa kamu merebut rezeki yang telah Allah Ta'ala sediakan untukku? Nah, dia bilang, mengherankan sekali kok ada serigala kok ngomong. Lah mengherankan lagi kamu, kata serigalanya. Wong Muhammad atau Ahmad, kalau nggak salah dalam hadisnya katakan Ahmad ya. Ahmad sudah diutus oleh Allah, sudah berhijrah ke Madinah membawa agama yang hak, kamu kok masih sibuk di sini. Bukan cuma bersaksi, bahkan dakwah. Serigala saja dakwah.
Wa marolan lewat sapa Nabi fi safarin dalam perjalanan Nabi bibairin kelawan unta tustasko kang den gawe nyirami alaihi jinji kok banyu alaihi ngantasi bair apa almau banyu walamma ra'a semasane ningali ndelok sapa bair hu ing Nabi jar-jaro mongko ngrem mengeluarkan suara wa wadu'a lan nyelehake sapa bair jiranahu ing bebane. Nah asline makna jiran itu apa jenenge pengisar atau gilingan bebane bair fil ardi ing dalam bumi. Waqalan ngendika sapa Nabi inna usatune bair iku istaka mengeluh sapa bair kasratal amali ing akeh amal wakilatal alafi lan sidike panganan. Dalam suatu perjalanan maka beliau melihat ada seekor unta yang digunakan untuk menyirami tanaman. Unta yang digunakan untuk mengangkut air untuk menyirami tanaman. Maka ketika unta ini melihat baginda Rasulullah SAW, maka dia mengeluarkan suara, ya. Mengeluarkan suara, tapi suaranya kayak suara menggeram gitu. Kemudian dia meletakkan bebannya di atas tanah. Oh, wawadoa ini mungkin Nabi. Jironaing bebani bair fil ardi. Maka karena setelah Nabi melihatnya, memahami apa yang dikatakan oleh bair tadi, maka beliau pun melepaskan beban unta ini dari untanya. Kemudian beliau bersabda, sesungguhnya unta ini dia mengeluhkan terlalu banyak disuruh bekerja sedangkan makanannya sedikit. Nah ini satu, ini adalah merupakan bukti bahwa baginda Rasulullah SAW itu adalah merupakan rahmatan lil alamin. Nabi itu rahmat untuk seluruh alam, maka beliau juga rahmat bagi hewan-hewan juga. Nah, membantu mereka para hewan-hewan itu dalam kesulitan mereka. Oke, membantu hewan-hewan dalam kesulitan mereka. Namun hakikatnya ya rahmat beliau itu ya untuk seluruh alam. Walaupun bukan unta ini, unta-unta yang lain atau semua hewan, semua mendapatkan rahmat dari kedatangannya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semua bumi masih berjalan, angin masih bertiup, semuanya itu adalah dengan keberkahan dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua adalah ini kita perlu perhatikan dengan hewan kita, hewan terutama hewan yang kita pekerjakan, yang kita perbantukan untuk membantu tugas kita, maka ini perlu kita perhatikan. Kenapa? Karena mereka juga punya perasaan, ya kan, juga punya kebutuhan, walaupun jenisnya berbeda dengan kita, ya. Maka mereka punya, maka ya ditunaikanlah haknya. Kalau kamu mempekerjakannya banyak, ya kasih makan yang cukup. Jangan cuma disuruh kerja saja, tapi makanannya kurang. Dan bahkan ini bisa menuntut nanti di akhirat. Ya kan? Ini dijelaskan secara panjang lebar di dalam Fadilah Sedekah, ya kan? Sampai seorang sahabat yaitu Abu Darda radhiyallahu anhu itu berkata kepada kudanya atau kepada untanya, ya. Itu berkata pada kudanya atau pada untanya, ya. Mengatakan, wahai tungganganku, ya, aku telah berusaha menunaikan hakku semampumu, ya, menunaikan hakmu semampuku, maka tolong jangan tuntut aku nanti di akhirat. Nah, ini sampai kayak orang minta maaf, ya. Ya, begitu itulah, ya, sahabat itu memahami ini kalau tidak ditunaikan haknya nanti bisa menuntut pada hari kiamat. Nah, jangan disepelekan, jangan diremehkan, dan mereka pun merasa tersiksa gitu loh, merasa sakit juga gitu loh. Nah, ketika tidak ditunaikan haknya itu juga merasa tersiksa, merasa sakit juga. Terutama masalah makanan dan amal. Kalau masalah pasangannya, kalau hewan ini enggak terlalu. Kenapa? Karena